Iya, hari ini saya membawakan materi tentang leadership, tentang kepemimpinan. Ini penting sekali. Banyak teman-teman yang masih salah kaprah tentang kepemimpinan, masih salah kaprah. Banyak orang mengatakan bahwa kepemimpinan itu hanya dimiliki oleh atasan, hanya dimiliki oleh ketua, hanya dimiliki oleh direktur, hanya dimiliki oleh manajer, hanya dimiliki oleh ketua yayasan, hanya dimiliki oleh rektor. Tidak, kepemimpinan itu semua manusia punya jiwa kepemimpinan. Dan kepemimpinan itu bukan orang. Ingat, kepemimpinan bukan orang, tapi kepemimpinan adalah jiwa. Ini ada tema, jiwa kepemimpinan. Ya. Jiwa, spirit, semangat. Tetapi kalau dihilangkan kata ke dan an-nya, pemimpin, itu menjadi orang. Orang yang memerintah atau yang berada atau menduduki jabatan tertentu. Itu baru pemimpin. Tetapi kalau kepemimpinan itu adalah jiwa yang dimiliki oleh seseorang, siapapun, dalam upaya mempengaruhi orang lain. Kakak mempengaruhi adik, adik mempengaruhi kakak. Boleh. Tuan rumah mempengaruhi pembantu, pembantu juga bisa mempengaruhi tuan rumah. Jadi siapapun bisa mempengaruhi orang lain untuk mendapatkan tujuan. Entah itu tujuan orang yang memberikan pesan itu atau tujuan bersama. Jadi sekarang saya berdiri di depan Anda, bukan saya mutlak menjadi seorang pemimpin. Anda juga menjadi seorang pemimpin. Minimal pemimpin bagi Anda sendiri. Pemimpin bagi diri kita sendiri, yang dimana manusia itu punya hawa nafsu yang bisa jadi dia dikendalikan oleh nafsunya untuk berbuat keburukan, berbuat dosa, berbuat kerusakan di muka bumi. Bisa juga menjadi sosok seorang malaikat yang bisa menyelamatkan, melindungi, mengayomi, melestarikan dan sebagainya. Jadi kita bisa berpotensi pada dua sifat yang berbeda. Kita bisa menjadi jahat, kita bisa menjadi baik. Tergantung bagaimana kita mengelola diri kita sendiri agar kita tidak terjerumus pada hal-hal yang buruk. Maka oleh para pakar mengatakan bahwa setiap hari bahkan setiap detik manusia selalu berada pada dua hal yang kalau itu salah berjalan maka dia akan tergelincir ke kanan atau ke kiri atau ke kanan. Setiap detik atau setiap hari kita selalu diperhadapkan dengan baik dan buruk, dosa dan pahala. Selalu diperhadapkan dengan. Karena itu inilah yang disebut dengan namanya dunia. Dunia itu adalah tempat ujian manusia. Tempat bukan ujian adalah di surga, selesai. Tidak ada lagi ujian. Maka di dunia inilah tempatnya kita untuk berlatih menjadi seorang pemimpin dalam mengambil keputusan agar kita mengambil keputusan atau memutuskan sesuatu pada hal-hal yang benar, yang penting dan baik untuk kemaslahatan umat. Nah, itu kepemimpinan. Jadi kalau saya buat ya kepemimpinan ini, kalau saya tarik ya kepemimpinan itu berasal dari kata dasarnya adalah pimpin. Nah, kemudian ditambahkan lagi dengan kata ke atau p, ya, pemimpin. Kepemimpinan, pimpin, pemimpin. Ada juga namanya dipimpin. Pasti ini berhubungan dengan bawahan pastinya, ya. Kalau ini pimpin ini adalah apa? Kata kerja kan? Ini kata kerja. Kata dasar sekaligus kata kerja. Ini itu adalah mengarahkan orang lain, mengarahkan atau menjadi atasan gitu ya. Ya, kalau di sini orang yang mengarah, ya, yang mengarahkan. Kalau dipimpin, orang yang diarahkan, ya, orang yang diarahkan. Kata diarahkan.
Kepemimpinan itu adalah jiwa, spirit, tingkah laku, perbuatan. Itu kepemimpinan. Jadi setiap manusia bisa menjadi otoriter, bisa menjadi demokrasi, bisa menjadi apa namanya, orang yang militeristik dan sebagainya, bisa berpotensi pada hal-hal itu. Tergantung Anda mau masuki organisasi apa. Kalau Anda mau masuk ke tentara, bisa jadi Anda militeristik. Kalau masuk di LSM, bisa jadi Anda demokratik. Atau di organisasi adat, bisa jadi paternalistik, organisasi adat. Atau di organisasi keagamaan, menjadi ulama, bisa menjadi karismatik. Anda bisa, tergantung pada situasi atau kondisi di mana Anda berada. Bisa dibentuk di situ. Sekarang Anda berada di kampus, di Universitas Muslim Buton. Anda ini mau jadi apa? Pemimpin yang seperti apa sebenarnya? Maka di kampus sebenarnya sudah dibuat satu rencana bagaimana mahasiswa maupun sivitas akademika itu bisa menjadi pemimpin yang unggul. Nah, kata unggul itu kan banyak variabelnya kan untuk menjadi unggul. Unggul itu bisa berakhlak, berakhlakul karim. Unggul itu bisa berbudaya, betul tidak? Unggul itu bisa agamis, unggul itu bisa intelektual, unggul itu bisa berwirausaha dan lain sebagainya. Unggul itu bisa berpikir kritis. Ya tergantung. Kalau misalnya Anda mau ingin masuk ke orang yang kritis, itu adalah salah satu indikator menjadi pemimpin yang unggul. Ya, tapi jangan hanya sekedar kritis, harus memberikan solusi. Kita selalu mengkritik tapi tidak memberikan solusi. Ini selalu berada pada tataran mahasiswa. Pergi demo. Setelah berhadapan dengan anggota DPR, wali kota, bupati, gubernur, bingung. Demokan apa deh? Saya tidak tahu deh. Kemarin itu saya disuruh saja katanya demo, katanya sama abang-abang saya. Ini menjadi bukan seorang pemimpin, tapi seorang yang mudah diprovokasi atau seorang follower yang tidak tahu tujuannya apa sebenarnya. Makanya ada satu buku menjadi seorang follower yang baik. Seni menjadi follower ya. Seni menjadi seorang pengikut. Jadi bukan hanya menjadi seni menjadi seorang pemimpin, tapi seni menjadi seorang pengikut. Kalau Anda bukan seorang pemimpin, bukan kepemimpinan, bukan seorang pemimpin, Anda seorang bawahan, maka ada seninya menjadi seorang bawahan. Gitu. Ada seninya supaya disukai oleh apa? Atasan gitu. Ada juga seni untuk menjadi seorang pemimpin supaya apa yang Anda bicarakan itu didengarkan oleh bawahan Anda. Apa yang Anda arahkan itu bisa diikuti oleh bawahan Anda. Nah, saya sangat sepakat kalau misalnya ada seorang, tapi ini sangat susah, namanya pemimpin yang karismatik. Itu pemimpin yang karismatik itu, tapi nanti sebentar saya masuk ya ke tipe kepemimpinan. Masuk ke tipe kepemimpinan nanti. Saya sangat mengidamkan di negeri ini ada pemimpin yang karismatik. Di daerah ini pemimpin yang karismatik. Di desa kita atau di kelurahan kita pemimpin yang karismatik. Pemimpin yang karismatik itu kalau dibayangkan 1 juta, dari 1 juta itu ada 1 orang saja yang punya karisma. Atau 1000 orang, paling sedikit 1000 orang, ada 1 orang yang punya karisma. Karena kenapa karisma ini sebenarnya ini adalah anugerah Tuhan. Dia pemberian dari Tuhan langsung. Ini tidak dipelajari. Ini tidak diajarkan di sini, bukan. Ini dalam teorinya teman-teman ini sedang membentuk diri Anda dengan melatih diri. Tetapi karismatik ini memang dari gen kemudian Tuhan memberikan dia satu kekuatan yang luar biasa menjadi seorang pemimpin. Dia menjadi orang berani dalam mengemban amanah, dia orang berani dalam memegang kebenaran. Makanya seperti Muhammad katakan di hadapan para kafir Quraisy,
Para kafir Quraisy itu mengatakan begini, wahai Muhammad, hari ini saya akan menjadi pengikutmu, ya, dan saya akan memberikan kepada engkau pertama jabatan, terserah Anda mau ambil jabatan apa, mau jadi seorang sultan, menjadi apa, macam-macam jabatan. Yang kedua, saya akan berikan harta uang, terserah mau ambil yang mana, harta yang ada di kampung ini ambil saja. Yang ketiga adalah wanita, terserah mau pilih yang mana, tinggal tunjuk. Ini saya mau nikahi. Tiga-tiganya itu saya akan berikan. Tetapi satu permintaan kami, apa itu? Tinggalkan agamamu, tinggalkan ajaran agamamu. Maka Rasul mengatakan bahwa meskipun walaupun engkau menaruh matahari di tangan kanan saya dan bulan di tangan kiri saya, sedikit pun saya tidak akan pernah goyah dengan iman saya. Sekarang kita lihat banyak umatnya Muhammad itu yang goyang dengan kekuasaan, yang goyang dengan uang, yang goyang dengan perempuan. Perempuan juga sebaliknya, banyak juga yang goyang dengan imannya karena laki-laki. Begitu fakta yang terjadi, ya. Maka yang kita butuhkan adalah seorang yang mempunyai karisma. Seorang mempunyai karisma itu tanpa disuruh pun para pengikut akan mengikut dengan keikhlasan. Kita lihat saja pesantren-pesantren itu, para ulama itu keluar dari pesantren itu, atau keluar dari masjid, ya, itu selalu anak santrinya berebutan untuk memakaikan sendal ulamanya, ustadznya, luar biasa. Karena karismatiknya itu, tanpa disuruh. Sekarang disuruh ya ambilkan sendal gue, gitu. Seorang pemimpin yang karismatik tanpa disuruh pun pengikutnya itu merasa senang untuk mengambil. Karena kenapa? Ternyata para pengikutnya di sini bukannya mereka mau ingin dipuji, karena mereka mencari namanya keberkahan. Ilmu itu banyak orang berilmu, teman-teman. Banyak. Seorang profesor, banyak. Seorang ustadz bahkan. Ya, tetapi tidak berkah ilmunya. Ilmu yang tidak berkah, ya, kalau kita hari ini kita belajar, makanya kita niatkan semoga Allah merahmati, memberkahi ilmu yang kita dapatkan hari ini. Amin, ya. Gitu. Ilmu tanpa keberkahan itu akan mendatangkan malapetaka buat si yang memegang ilmu. Saya ambil contoh, ya, teman-teman. Ada orang pintar di dunia ini, dengan kecerdasannya dia bisa membuat bom atom. Ingat, bom atom itu jutaan manusia telah mati karena bom atom. Ada orang yang pintar, cerdas. Dia buat tank, dia buat pesawat tempur, dia buat macam-macam. Bahkan dia buat virus. Pintar, tapi ilmunya tidak berkah, yang menjadikan bencana buat manusia, bukan hanya dirinya tapi buat manusia. Maka setiap ilmu yang kita dapatkan, sedikit atau banyak, itu mintalah pertolongan kepada Allah. Mintalah pertolongan kepada yang maha memberi ilmu kepada kita, agar ilmu ini kita berkah. Orang tua dulu kita, teman-teman, orang tua kita dulu itu tidak sampai sekolahnya pada perguruan tinggi, bahkan tidak tamat SD. Betul tidak? Betul. Mungkin bapaknya atau kakeknya atau neneknya dulu. Tetapi ingat, apa yang dinasihati, apa yang diberikan saran itu sampai di kalbunya anak-anak itu, sampai di kalbunya. Padahal mungkin hanya satu kata. Nah, kalau pergi hati-hati, itu terketuk dalam hatinya, harus hati-hati. Padahal itu hanya hati-hati saja, tidak ada yang spesial dari hati-hati. Nah, kalau pergi belajar yang baik-baik, terketuk dalam hatinya, itu saya harus belajar. Padahal itu hanya kata-kata biasa saja.
Tetapi kenapa menjadi sebuah magnet? Karena apa yang menjadi kata-katanya itu berkah. Paham? Muhammad, rambutnya pun itu berkah. Ludahnya Muhammad itu berkah. Para sahabat waktu itu sempat digigit oleh binatang buas. Dan itu beracun. Kalau tidak ditolong, maka mati sahabat. Alhamdulillah ditolong oleh Muhammad dengan air liurnya. Hilang itu racunnya. Kita sendiri coba kasih keluar air itu. Itu bukan hanya menjijikkan, tapi itu menjadi virus juga yang baru. Ada orang tua dulu orang tua, tapi itu sudah meninggal. Itu dia obati pakai ludahnya, berkah. Karena dia orang lurus. Ternyata ilmu itu tanpa keberkahan itu tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Maka jadilah pemimpin yang meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kepemimpinan kita itu diridhoi, mendapatkan manfaat buat diri kita sendiri maupun buat orang lain. Paham ya? Sampai di sini. Tadi saya sudah definisikan. Kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Kalau tadi saya sudah definisikan tentang kepemimpinan, pimpin, pemimpin, dipimpin. Ya. Sekarang kita masuk pada tipe kepemimpinan. Ya, kita masuk pada tipe kepemimpinan. Sebenarnya tipe kepemimpinan ini banyak teman-teman. Ya. Banyak sekali. Tapi saya hanya memberikan satu tipe. Ada yang sebut tipe, ada yang sebut gaya kepemimpinan. Ya, style of leadership. Tipe kepemimpinan. Yang pertama itu otokratik. Saya sebut dulu satu persatu ya. Yang kedua demokratik. Ketiga laissez-faire. Keempat paternalistik. Kelima karismatik. Bisa juga keempat situasional dan lain sebagainya. Bisa saya sebut satu persatu ya. Ya. Ada lagi yang saya lupa? Semuanya lengkap ya. Bahkan ada yang militeristik. Banyak. Tapi saya tidak terlalu, karena ini bukan mata kuliah, ini sedikit saja waktu untuk saya memberikan ilmu kepada teman-teman. Yang pertama itu adalah otokratik. Ya, ingat, tipe kepemimpinan otokratik ini sederhananya dia adalah orang yang otoriter. Biasanya orang yang otoriter itu teman-teman, ciri-cirinya itu suka menang sendiri. Itu yang pertama. Suka menang, tidak mau kalah. Pokoknya kalau ada orang lain bicara, dia mau bicara ya. Dia mau kalah ya. Coba kalah sedikit saja lah ya. Suka ya, kemudian kurang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk berbicara. Dia menganggap dirinya saya yang paling hebat ini baru kemarin bergabung, jangan dulu. Ya, ini mana si Budi? Oh Budi, ini tidak berbobot ini bicara. Sudah. Mana Wati mana bicara? Tidak ada gunanya juga. Tidak ada yang bergunanya, dia merasa dirinya saya inilah yang berguna. So pede gitu. Maka orang seperti itu otoriter itu. Merasa dirinya paling lah yang
Yang ter tuh gitu. Nggak tahu yang ter yang mana. Pokoknya yang terpintar, tercerdas, terpengaruh. Pokoknya sudah naik tanduknya. Wah, enak kan. Pokoknya sultan lah aja. Merasa dirinya, sultan. Yang terkaya dan terganteng. Padahal tidak manis gak. Autokratik ya. Jadi kurang melibatkan bawahan, gitu. Kurang melibatkan. Nah, yang kedua adalah demokratik. Demokratik ini orangnya suka dalam gini. Ada satu kalimat mengatakan berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ini demokratik. Jadi meskipun dia adalah seorang atasan, tetapi dia menghargai bawahan layaknya dia menghargai dirinya sendiri. Paham ya? Gitu. Jadi demokratik ini adalah cirinya adalah melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan. Jadi kalau kita rapat ya dalam pengambilan keputusan PK. Biasanya kalau rapat nih teman-teman ya, saya pernah memimpin rapat di mana semua peserta yang hadir saya berikan kesempatan untuk berbicara. Kemudian saya catat, ini dari ini semuanya saya berikan kesempatan, saya catat. Kemudian setelah kita catat, kita forsir, kita lihat mana yang paling baik. Kita jawab satu persatu. Kalau yang ini kayaknya ini menurut saya teman-teman kurang bagus karena menurut saya begini-gini. Tapi itu nantilah sebentar kita diskusikan. Tapi yang ini. Di antara beberapa alternatif ini yang cukup bagus. Ada dua alternatif yang cukup bagus yang menurut saya itu bisa kita putuskan sama-sama. Setelah itu dikembalikan lagi ke forum. Dikembalikan lagi bagaimana teman-teman pandangannya. Begini bang, begini pakai Pak, begini. Di alternatif, ya saya sepakat. Ada yang tidak sepakat, ada yang semuanya. Bahkan dalam kepemimpinan demokratik itu pengambilan keputusan cukup lama. Karena di situ ada dialog, ada diskusi yang cukup panjang untuk mendapatkan aspirasi dari bawahan. Sedangkan yang ini autokratik, pengambilan keputusan cepat karena dia saja yang mengambil keputusan. Cepat ya. Ya, hari ini kita kumpul ya, kita rapat teman-teman dan saya putuskan besok kita ini. Oke, tidak ada pendapat. Oh ya, kita pulang. Selesai. Kalau kita mau kasih pendapat, mereka juga salah juga kan gitu. Siapa? Iwan, Budi siapa? Mau pendapat? Tidak perlu, nanti di rumah aja ya. Kita pulang saja. Akhirnya dia bilang anggotanya, jadi Pak Ketua ini kita datang ini untuk apa ini? Pak Ketua bilang untuk mendengarkan ceramah saya. Itu autokratik. Jadi cepat pengambilan keputusan tapi kurang melibatkan bawahan. Dia bilang bawahan itu kayak aneh. Ya? Sedangkan demokratik menganggap bahwa sama-sama kita dewasa, ya, sama-sama punya kemampuan untuk mengambil keputusan. Beda dengan laissez-faire ini. Laissez-faire ya. Laissez-faire ini kalau teman-teman lihat ada ketua ya. Ada ketua organisasi yang bilang gini. Bawa proposal, biasanya kalau di pejabat-pejabat itu kadang-kadang bawa proposal atau bawa ide misalnya. Kadang-kadang ketuanya bilang gini. Ya pokoknya atur aja lah gitu. Atur aja, pokoknya yang penting aman. Itu laissez-faire ini. Jadi pemimpin orang yang atur aja itu orang yang tidak mau ingin mengambil keputusan. Diserahkan kepada bawahan. Laissez-faire ini di mana bawahan itu mengambil keputusan. Atasan itu ya malas tahu. Jadi keterbalikan dari autokratik. Kalau autokratik itu terlalu kuasanya pemimpin, laissez-faire itu terlalu kuasanya bawahan, terlalu cerdas bawahnya. Ya oke lah, kita rapat hari ini. Saya tidak perlu berpendapat karena kalian yang lebih pintar daripada saya. Ya kita mau saya bisa baru
menjadi ketua itu. Saya dari dinas pemberdayaan perempuan, saya masuk dinas kerohanian, dinas apalah ya. Saya tidak tahu, kalian ini sudah 20 tahun di sini, saya baru menjabat sini. Jadi untuk apa saya berpendapat? Lebih baik saya keluar saja, kalian bimbing. itu hanya lucu-lucuan saja. Tapi biasanya kalau dapat itu pemimpin, mana contoh proposalnya? Proposal ini mau anggaran ya, proposal anggaran. Nah, Pak, ini undangan, iya Pak, undangan berikan materi Pak. Oh iya, bagus. Terima kasih deh ya. Iya. Jadi bagaimana kegiatannya? Begini Pak, itu undangan sekaligus minta dana Pak. Oh gitu ya. Oh iya, kalau gitu saya kasih saja ya. Saya kasih ala kadarnya saja, di amplop kan. Ini ya, tapi jangan dulu buka, nanti kalau di rumah. Oke. Jadi begini, jangan saya baca proposalmu, pokoknya atur baik-baik saja. Ya, atur baik-baik saja. Jangan saya tanya-tanya. Sudah nih ya? Sudah. Orang tidak mau tahu tentang itu. Nah, ada pimpinan dia bilang, ini apa deh? Ini undangan Pak. Oh ini bagus. Bagaimana kegiatannya nih? Oh kegiatannya hari ini Pak. Siapa materinya? Oh Bapak. Oh iya. Siapa lagi selain saya? Materi apa? Kemudian siapa yang datang? Selalu ditanya, siapa yang datang? Ya. Tetapi kalau untuk format kegiatannya gimana itu? Nah, selalu dia tanya-tanya, siapa pesertanya dan sebagainya. Dia mau ingin tahu. Kalau live safari itu tidak mau tahu. Pokoknya urus. Yang penting jangan kalian mati di situ. Itu live safari, ya. Paham ya? Sampai sini. Ya. Jadi sudah ada pembeda. Yang selanjutnya adalah yang paternalistik. Biasanya paternalistik itu identik dengan kebapaan. Paternalistik itu pemimpin yang kebapakan. Kebapaan. Ya kalau bapak kan pakai K kan. Kalau bapak gitu, bapaan berarti ya. Jadi baperan. Pemimpin yang kebapakan. Bapakan. Itu biasanya pemimpin yang kebapakan. Bapak. Nyokap. Ya, bokap. Nah, ada juga yang disebut maternalistik. Ada paternalistik, ada maternalistik ya. Tapi sama saja. Intinya dia bersifat seolah-olah dia menjadi orang tua bagi bawahannya. Dia selalu melindungi bawahan. Jadi menganggap bahwa saya ini ketua, tapi saya harus melindungi bawahan saya. Jadi orangnya seperti orang tua gitu ya. Jadi apa yang terjadi kepada bawahan dia selalu lindungi. Pokoknya salahnya bawahan adalah salahnya saya. Tak ada badan itu. Saya ini penanggung jawab, saya ketua. Kemarin demo misalnya, demo mahasiswa, dirusakkanlah mobilnya polisi, mobilnya dinas, tak. Setelah itu dicari dalangnya siapa? Maka seorang ketua dengan tegas, Bapak polisi tidak perlu cari siapa dalangnya, sayalah yang bertanggung jawab terhadap. Sayalah yang bertanggung jawab terhadap. Karena itu perintah saya. Tolong borgol saya. Lantaran terlalu sayangnya, terlalu melindungi bawahannya. Bapak. Biarlah saya masuk penjara, yang penting kalian bahagia lah. Ya kurang lebih. Ya seperti itu teorinya. Kalau Anda membaca teorinya tidak lucu, tapi kalau saya jelaskan lucu. Jadi ya ini biasanya saya tidak bisa paham ya. Ini biasanya paternalistik ini biasanya seorang guru.
Seorang guru harus mengayomi, harus melindungi anak didiknya, betul tidak? Jadi kalau salah, biasanya guru yang melindungi. Pak, ada yang guru yang suka pukul-pukul saya waktu saya SD SMP dulu. Ya, karena bapakmu terlalu otoriter gitu. Ya kalau guru kan adalah orang tua kedua, madrasah kedua setelah di rumah kita sendiri kan gitu. Jadi setelah orang tua yang primer, orang tua kandung kita melepaskan kita untuk pergi ke sekolah, maka yang menggantikan peran orang tua di rumah adalah guru kita sendiri. Nah dulu, saya kira Pak Guru. Dulu itu guru perbandingan ya. Pak, kenapa guru dulu itu meskipun kejam, tetapi anak-anaknya itu, anak didiknya itu berhasil. Ada yang jadi gubernur, ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi. Padahal itu, kalau saya ingat Pak, itu mister hancur-hancur, patah-patah setiap hari. Ya, patah-patah. Ini kalau sudah gondrong, digunting. Kalau tidak potong kuku, dipukul dengan mister. Kadang kala patah mister. Bukan kuku yang patah, mister yang patah. Coba bilang saja potong kukunya ini, dipotong dengan mister. Bukan kukunya yang patah, tapi misternya yang patah. Ya tapi itu berkah, ya sehingga kita semakin disiplin, kita menjadi segan dengan guru dan lain sebagainya. Kalau guru dia bilang besok harus kita ujian, pokoknya saya tidak mau tahu. Itu sampai tengah malam itu belajar, ya sebelum datang sekolah. Tetapi kalau guru yang biasa-biasa saja, ya adik-adik besok ya kita ujian ya. Palingan kita contoh saja. Baik. Kalaupun didapat itu paling jangan kok contoh-contoh gitu. Itu orang yang tidak terlalu. Kadang-kadang guru jangan kok contoh gitu. Itu orang guru kita dulu. Itu dia lindungi kita, ya dia berikan kita supaya kita belajar gitu. Kan begitu. Jangan kok contoh. Kalau guru sekarang jangan kok contoh. Nah, kalau guru dulu jangan kok contoh, mana mister? Itu ya, itu paternalistik. Kemudian yang selanjutnya adalah karismatik. Karismatik saya sudah jelaskan tadi ya, tidak perlu lagi saya ulang karena waktu. Kemudian situasional ini kepemimpinan situasional, ini kepemimpinan yang relatif baru karena ini menggabungkan antara beberapa gaya atau tipe kepemimpinan yang ada. Jadi dalam situasional ini mengatakan bahwa seseorang bisa menjadi otoriter pada situasi tertentu. Seseorang bisa menjadi demokratik pada situasi tertentu. Seseorang bisa menjadi laissez-faire, bisa menjadi paternalistik pada situasi tertentu. Jadi situasional. Saya ambil contoh ya. Misalnya Nasrun, ya. Nasrun ini adalah kepala desa. Amin ya. Amin kan, jangan bingung ini misalnya. Amin. Saya misalnya ya tidak perlu lah jadi bupati aja. Ya, dukung ya. Nah, kemudian di desanya Nasrun dan sekitarnya terjadi gempa bumi, gunung meletus. Ya, maka harus mengambil keputusan dengan cepat, betul tidak? Ini kepala desa datang di rumah jabatan. Pak, ini Bupati ini. Kita ini ada gempa nih, harus secepatnya dievakuasi warga. Kalau pemimpin yang demokratik, kalau begitu kita kumpul keluarga, ya, kemudian kita minta pendapatnya. Ini sudah mati, ini orang di desa ini mau kumpul juga warga desa, ya nggak bisa. Harus memang kita ambil. Kalau begitu ambilin damkar apa segala macam, telepon polisi, telepon tentara, semuanya kerahkan gitu.
Tapi kalau demokratik, oh ini tolong ini ya, kepala dinas kita kumpul dulu, ya warga kita kumpul dulu, kita minta pendapat, setelah mati warganya baru putuskan. Nah ini kepemimpinan yang situasional, ya, paham ya? Jadi dalam situasi tertentu kita bisa menjadi otoriter, ya, tanpa meminta pendapatnya. Pak, tapi ini Pak, jangan nanya setelah mati, nggak nanya orang. Mau diskusi lagi. Pokoknya ikuti perintah, ya, karena ini dalam kondisi situasi gawat darurat. Paham ya? Itu. Nah, ini selesai. Gimana air minum ya? Oke. Sekarang saya ada materinya yang terbagi. Itu sudah jam berapa? Oke. Ada namanya tipe kepemimpinan, ada namanya teori lahirnya seorang pemimpin. Nah, teori lahirnya pemimpin. Ada 3 teori yang menyatakan lahirnya pemimpin. Yang pertama itu adalah genetik. Yang kedua adalah sosial. Ketiga ekologis. Ini satu persatu. Ini dalam teori genetik mengatakan bahwa pemimpin itu terlahir dari gennya. Jadi kalau dia adalah sebentar.
Iya. Oke, kita lanjut ya. Ini 41 menit. Teori genetik ini mengatakan bahwa seorang pemimpin itu terlahir dari darah, gen, atau turunan. Pemimpin itu kalau you punya darah kotor nggak mungkin. Ya, mungkin mau jadi, pasti kau jadi kecemasan ya. Nah, ini biasanya itu yang memegang teori ini adalah orang-orang dalam pihak kerajaan, dalam pihak kesultanan. Biasanya mereka-mereka yang suka menurunkan kekuasaan kepada anaknya, kepada keluarganya, itu mereka selalu menggunakan teori genetik ini. Bahkan ada kepala daerah, seorang presiden, ya, di mana anaknya itu berpotensi juga akan menjadi seorang presiden. Jadi ada yang bilang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, tetapi ada juga yang jauh dari pohonnya. Iya, karena menggelinding kan. Namanya buah yang durhaka. Ya, oke. Ini genetik. Ya, sekarang pertanyaannya, Pak, apakah saya kalau seperti itu, apakah saya bisa menjadi seorang pemimpin? Ya, kalau dalam teori genetik, tinggal kita bertanya, apakah saya ini punya darah turunannya seorang raja, seorang pemimpin? Misalnya bapak saya, atau mama saya, atau kakek saya, atau nenek moyang saya, misalnya. Oh, nenek moyang, pasti ada itu salah satunya. Ya. Tetapi biasanya bapak, ya, biasanya bapak itu yang sangat kuat karakternya untuk diturunkan kepada anaknya. Makanya kalau misalnya seperti gelar-gelar ningrat itu selalu diambil dari bapak, ya. Misalnya kalau dalam pemahamannya orang Buton, Laode Waode itu selalu bapaknya itu pasti Laode. Ya, kalau bapaknya bukan Laode, kemudian mamanya Waode, tetap tidak akan berlaku juga Waodenya. Sama semuanya, gitu. Sama juga kalau saya tidak salah keturunan Nabi juga, Habib itu selalu itu dari turunan dari bapaknya, gitu, ya. Sebagainya. Tetapi kalau kalian pikir-pikir, kayaknya saya ini tidak ada turunannya, ya tidak ada turunan sama sekali. Tidak ada turunan, tidak ada. Bapak saya ini petani. Bapak saya nelayan. Bapak saya nelayan. Tapi nelayan, bosnya nelayan. Maaf, saya tidak sombong. Ya. Tapi kalau kita tidak punya darah turunan seorang pemimpin, ya, maka yang dilakukan adalah pendekatan sosial. Bahwa seorang pemimpin itu terbentuk karena lingkungan. Bukan lingkungan. Pelatihan, pendidikan, dan lain sebagainya. Biasanya dibentuk. Jadi ini terbentuk secara alami. Ini dibentuk sengaja memang. Jadi didesain untuk menjadi calon pemimpin bangsa. Seperti ini. Berarti kita sedang berada dalam posisi ini, teman-teman. Kalau kita tidak punya potensi di sini, tidak punya darah turunan di sini, berarti kita masuk ke sini. Soekarno itu tidak jelas orang tuanya, apakah dia orang tuanya seorang pemimpin atau tidak. Tapi Soekarno menjadi seorang presiden. Soeharto, orang tuanya itu adalah petani, kalau saya tidak salah. Tapi dia sudah menjadi presiden. Jokowi, orang tuanya bukan orang terbaik menjadi presiden. Jadi mereka bisa dibentuk menjadi
seorang pemimpin dalam organisasi atau di negara atau di daerah sendiri. Tetapi di dua pendekatan, dua teori ini selalu berlawanan. Ada yang mengatakan bahwa tidak mungkin dilatih. Kepemimpinan itu memang sudah terbentuk, sudah ada bibit, gitu. Sudah ada bibit memang, tinggal dilatih. Tetapi itu memang bibit, sudah ada bibit. Kalau tidak ada bibit, dilatih apapun, mau pergi pelatihan, mau pergi training macam-macam, kalau tidak ada bibit, percuma, tidak akan terbentuk, percuma. Itu dalam teori genetik. Tapi dibantah oleh teori sosial, tidak. Meskipun orang tuanya bukan seorang raja, bukan seorang sultan, bukan seorang presiden, tetapi saya yakin dan percaya di orang tuanya yang petani, yang nelayan, pasti anaknya akan menjadi pemimpin kalau mereka mau melatih dirinya menjadi seorang pemimpin. Maka terjadilah silang pendapat pada waktu itu. Karena terjadi silang pendapat kedua teori ini, maka muncullah teori baru, ekologis, di mana dia memadukan antara teori genetik dan teori sosial. Tidak, muncullah orang ketiga, bukan orang ketiga yang lain ya. Orang ketiga atau teori ketiga mengatakan bahwa tidak, untuk menjadi seorang pemimpin bukan hanya sekedar kita pelatihan, atau untuk menjadi seorang pemimpin bukan hanya kita andalkan, bapak saya dulu raja, bapak saya dulu bupati, bapak saya dulu gubernur, bapak saya dulu presiden, kemudian tidak mau latihan, tidak mau di-mentoring, tidak mau dilatih, tidak mau belajar, maka sia-sia juga, tidak bisa. Harus dipadukan. You punya gen, sekaligus you harus berlatih. Maka teori situasi itu memungkinkan di zaman yang sekarang. Gitu. Kita bisa menjadi dua-duanya, dalam artian kita punya potensi, maka Tuhan itu mengatakan begini, bahwa saya ciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah di muka bumi, sebagai pemimpin. Berarti kita semuanya ini punya gen, punya darah untuk menjadi seorang pemimpin. Betul tidak? Tinggal kita latih. Bagaimana cara kita melatih? Ya cari mentor yang bagus, cari pelatih yang bagus. Kemudian kalau sudah dapat teorinya, praktekkan. Mau misalnya gini, teori misalnya kita sudah melakukan latihan dasar kepemimpinan, tetapi Anda tidak praktekkan ilmunya, sia-sia. Ya, lebih baik Anda praktekkan. Dulu saya di administrasi, ilmu administrasi itu saya praktekkan dalam organisasi. Bagaimana membangun organisasi yang efektif, bagaimana memberikan pelayanan yang baik, bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Saya aplikasikan, karena untuk menjadi pemimpin yang baik itu bukan dengan teori, teman-teman. Bukan dengan teori, bukan seperti ini. Menjadi pemimpin yang baik itu harus dengan action. Harus dengan action. Kalau hanya sekedar mendengarkan ceramah saya, nggak bisa. Harus action. Jadi ketua apa saja? Ketua apa saja? Coba praktekkan. Setelah Anda menjadi ketua, di situ Anda timbang-timbang bagaimana mengambil keputusan, bagaimana melibatkan bawahan, bagaimana kita komitmen dengan janji, bagaimana kita disiplin, bagaimana kita berpegang teguh dengan keputusan. Itu disitulah ujian yang sebenarnya. Disitulah madrasah yang sebenarnya. Madrasah di sini adalah madrasah teori. Sedangkan madrasah yang sebenarnya itu adalah dalam aplikasi kita, kehidupan sehari-hari kita. Kita pegang menjadi ketua organisasi perempuan. Kita pegang organisasi tentang perlindungan anak, organisasi tentang survei politik, organisasi tentang kerohanian, organisasi tentang kepemudaan, dan lain sebagainya. Kita harus pegang itu. Jadi setelah kita melakukan kegiatan latihan dasar kepemimpinan, saya berharap kepada teman-teman sudah punya keinginan untuk menjadi ketua organisasi. Sudah ada keinginan untuk mempraktekkan. Ya Pak, tapi kan tadi Bapak bilang setiap orang kan menjadi pemimpin. Gitu.
Mungkin saya perlu bangun diskusi pada teman-teman karena ini sudah 51 menit. Ya, saya minta waktu sampai 60 menit. Jadi masih ada waktu 9 menit untuk kita lakukan diskusi ya. 9 menit saya minta pada panitia. Oke? Ada yang mau bertanya? Sebelum kita sholat karena sholat kita selesai ini. Atau bagaimana? Kita lanjut ya.